Kisah bermula saat aku mengetahui suamiku berselingkuh. Aku sebenarnya sudah merasa bahwa suamiku punya wanita lain karena sifatnya yang sudah berubah kepadaku. Tapi kini aku tahu sendiri. Namaku Leila, aku seorang ibu rumah tangga dengan 1 anak. Suamiku bernama Wawan, bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik. Sudah beberapa bulan ini sikap suamiku berubah kepadaku. Dia jadi pendiam dan jarang di rumah. Padahal dulunya dia tidak seperti itu. Dia sangat perhatian. Awalnya aku mengira dia sedang ada masalah. Tapi melihat tingkah lakunya, sepertinya dia bosan kepadaku. Karena kecurigaanku, aku berusaha mencari informasi. Aku bertanya ke teman-temannya soal perubahan sikapnya. Tapi aku tak menemukan jawabannya. Sampailah aku menyerah dengan usahaku itu. Tiba-tiba datanglah seseorang menghampiriku. "Cari Wawan ya?" tanya kepadaku. Aku bingung. Bagaimana dia mengenal aku dan Wawan? Padahal aku belum pernah bertemu dia sebelumnya. Usianya mungkin seumuran denganku. "Maaf, kamu siapa? Kok tahu aku cari Wawan?" tanyaku. "Aku Rudi, anggap aja aku temanmu," ucapnya sambil tersenyum. Aku pun bingung dengan jawaban aneh cowok ini. Tapi aku berusaha tenang. Siapa tahu dia tahu soal Wawan. "Oke, kita teman sekarang," jawabku. "Kamu tahu di mana Wawan?" tanyaku serius. "Tahu," jawabnya singkat. "Dia di mana sekarang?" tanyaku. "Aku akan kasih tahu kamu, tapi kamu janji dulu," ungkapnya. "Janji apa?" tanyaku serius. "Apapun yang nanti kamu lihat, kontrol emosi kamu," ungkapnya. Aku makin bingung dengan ucapan Rudi ini, tapi aku berusaha tenang menghadapinya. "Oke, aku janji," jawabku. "Ayo ikut aku," ajaknya sambil dia naik motor. Awalnya aku ragu dengan ajakan Rudi ini. Aku takut dia bohong. Tapi meskipun agak aneh, kelihatannya orang baik. Aku pun naik motornya dan berboncengan dengannya. Dibawalah aku suatu tempat. Awalnya aku takut diapa-apakan, tapi aku berusaha tenang. "Berhentilah kita di kebun kosong." "Turunlah," ungkapnya singkat. "Ini di mana? Tempat apa ini?" ucapku yang mulai ketakutan. Dia pun tak menjawab apapun, hanya diam. "Kamu jangan kurang ajar ya," aku teriak. "Nanti," ucapku. "Turun," jawabnya singkat. Aku yang ketakutan mulai waspada dengan Rudi. Rudi pun memarkirkan motornya. "Ayo jalan, ikuti aku," ucap Rudi datar. Dia pun mulai berjalan, aku mengikutinya dari belakang. Aku masih was-was dengannya. Kita mulai masuk sebuah lokasi yang banyak kontrakan di situ. Rudi mengajakku duduk di salah satu warung kopi. "Perhatikan ke sana," ungkapnya sambil menunjuk kontrakan. Dari jauh, terlihat itu Wawan suamiku. Dia sedang duduk dengan memeluk wanita berambut panjang. Seketika aku langsung terbakar emosi, ingin sekali melabraknya. Tiba-tiba Rudi memegang tanganku. "Duduklah. Ingat janjimu sama aku tadi," ucapnya dengan tenang. Aku hanya diam dan menuruti omongannya Rudi. Aku hanya menahan emosi melihat semua ini. Tak lama aku menangis, menahan ini semua. Rudi memberikan pelukan kepadaku, dan aku memukul-mukulnya, melampiaskan kekecewaanku kepada Wawan suamiku. Setelah aku sedikit tenang, dia mengajakku untuk pulang. Berjalan melewati kebun kosong tadi. "Rudi, berhenti," ucapku dengan sedikit membentak. Dia menengok ke belakang dan menatapku. "Kamu siapa sebenarnya? Apa hubunganmu dengan Wawan?" tanyaku dengan tegas. "Apa kamu temannya? Kenapa kamu tak mengizinkan aku melabraknya?" ucapku tegas dengan nada tinggi. Rudi pun masih terdiam. "Kamu tahu gak sakitnya hatiku melihat semua ini? Kamu ngerti gak hatiku hancur?" ucapku sambil menangis. Rudi pun mendekat dan memelukku. Entah kenapa setiap dia memelukku aku merasa tenang. "Udah, hapus air matamu," ucapnya pelan. Aku pun menurutinya dan dia mengajakku untuk segera pergi. Aku kembali berboncengan dengannya, tapi entah kemana dia membawaku. Kita masuk ke sebuah perkampungan. Kita berhenti di sebuah rumah besar 2 lantai. "Ini rumah siapa?" dalam hatiku. Rudi pun turun dan membuka gerbangnya. Dia pun kembali ke motor dan membawaku masuk. Rudi menyuruhku turun. "Rudi, ini rumah siapa?"
kenapa kamu bawa aku ke sini? Tanyaku. Udah, nanti kamu juga tahu. Jangan banyak tanya, ucapnya. Aku pun mengikutinya, ikut masuk ke dalam rumah itu. Rudy menyuruhku duduk di sofa dan dia pergi. Minumlah air di meja, ungkapnya sambil berjalan. Tak lama Rudy keluar, dia membawa baju ganti untukku, handuk dan sabunnya juga. Silahkan mandi dulu, kamu lurus ke sana, mentok belok kanan, ucapnya sambil menunjuk ke arah belakang. Aku masih bingung tentang apa yang dia mau. Aku pun tetap menuruti perintahnya. Aku pun mulai mandi. Ada satu hal yang membuatku bingung. Aku yang melihat sendiri suamiku selingkuh, memeluk perempuan lain di depan mataku. Tapi, kesedihanku tiba-tiba hilang. Aku tak memikirkan kejadian itu. Justru aku memikirkan siapa sebenarnya Rudy ini dan apa maunya. Selesai aku mandi, aku keluar kamar mandi. Di situ sudah ada Rudy yang duduk di meja makan. Tak jauh dari kamar mandi, dia menyiapkan 2 piring makanan yang dia beli dan disiapkan di atas piring. Ayo makan, ucapnya dengan singkat. Aku pun mendekatinya dan duduk di sampingnya. Di sela makan aku bertanya sesuatu kepadanya. Belum sempat aku ngomong, dia menutup bibirku dengan jarinya. Sambil dia menggelengkan kepalanya, aku pun tak jati ngomong dan kita lanjutkan makan. Selesai makan, dia merokok di situ. Silakan Nona, tanya apapun yang kamu ingin tahu, ungkapnya. Aku pun hanya tersenyum mendengar omongan dia itu. Kamu sebenarnya siapa? Tanyaku lembut. Kenapa kamu tanya soal aku, bukan soal Wawan suamimu? Tanyanya balik. Aku pun sedikit bingung juga. Kenapa aku malah mau tahu soal dia? Oke. Sejak kapan tahu Wawan selingkuh? Tanyaku. Sekitar 3 minggu yang lalu, jawabnya. Kamu ada hubungan apa dengan Wawan? Tanyaku. Tak ada. Jawabnya singkat. Dari mana kamu tahu aku istri Wawan? Tanyaku serius. Tahu aja, belum lama ini juga. Jawabnya. Kamu tahu siapa wanita yang selingkuh dengan Wawan? Tanyaku. Tahu. Jawabnya singkat. Aku hanya menghela nafas panjang. Aku mulai diam. Tak bertanya apapun tentang ini. Kenapa? Udah cukup pertanyaannya. Tanyanya sambil melihatku. Kamu tahu nggak sih? Rasanya dikhianati. Kamu tahu nggak rasanya? Perasaan kita hancur melihat pasangan kita seperti itu? Tanyaku karena jawaban singkatnya. Tahu, jawabnya singkat. Aku pun makin kesel mendengar itu. Dia pun hanya tertawa melihat mukaku yang kesal. Dia berdiri dan mengajakku untuk mengikutinya. Dia mengajakku ke lantai 2 rumahnya. Dia mau mengajakku masuk ke sebuah ruangan di lantai itu. Aku pun mengikutinya. Dia duduk di tempat tidur. Bukalah kain putih yang menutupi figura lukisan itu, ucapnya. Aku pun mengikutinya. Ternyata itu foto prewedding dirinya. Seperti aku pernah melihat wajah perempuannya. Ini foto cewek yang tadi bersama Wawan. Dia pun mengambil undangan acara nikahan. Ini untuk bulan depan. Dia pun memberiku map. Dia menyuruhku membukanya. Di map itu ada sebuah tulisan rincian acara pernikahan yang sudah terbayar dan belum terbayarkan. Yang terbayar sekitar 800 juta. Di dalamnya juga ada nota pelunasan, dekor dan gaun pengantin, 250 juta. Aku berhenti meneruskannya. Aku tahu perasaannya. Dia tersenyum menahan air matanya. Aku tahu betapa hancurnya dia ternyata. Tapi dia di kondisinya seperti itu, dia berusaha menenangkanku. Aku menghadap ke Rudy dan memegang kedua pipinya. Air matanya pun mulai mengalir keluar. Kamu sudah dapat jawabannya kan? Ungkapnya. Aku hanya mengangguk. Aku pun memeluknya. Dan aku menangis. Ada laki-laki sebaik ini ternyata, dia begitu tenang. Aku pukulin, aku marahin, aku bentak. Ternyata dia juga terluka. Dia begitu sabar menerima perlakuanku tadi. Rudy, maafin aku, ucapku sambil memeluknya. Aku pun kembali menatapnya. Di kondisi seperti ini, perasaan kita yang bermain. Kondisi ini menghanyutkanku. Aku terlibat kegiatan kreasi kreatif bersama Rudy, pria yang baru aku kenal beberapa jam lalu itu. Rudy sangat kreatif, banyak kreasi yang dilakukan. Aku pun tak mau kalah. Berkali-kali kita berkreasi bersama malam itu.
Semalam kita berkegiatan kreasi itu, berulang kali ke puncak kreativitas, sampai menjelang subuh. Kami mengakhiri kegiatan berkreasi kreatif ini. Rudy pun mulai terlelap. Aku tersenyum melihatnya. Nampaknya aku punya rasa berlebih kepadanya. Pagi pun aku bangun, ternyata Rudy sudah tak ada di situ. Aku pun bergegas turun. Ternyata Rudy sedang ngopi. Di meja sudah ada sarapan. Rudy pun sudah menyiapkan handuk dan baju ganti untukku. Aku pun turun, menghampirinya. "Mandilah," ungkapnya. "Ini baju siapa? Kenapa kamu punya baju cewek?" tanyaku. "Itu baju baru, aku sengaja beli buat seseorang. Tapi, anggaplah itu baju emang aku beli buatmu," ungkapnya. "Makasih sayangku," ucapku sambil mengecupnya. Dia hanya tersenyum. Aku pun mandi. Dan selesai mandi kita makan bersama. Setelah makan Rudy ingin menghantarkanku pulang. Tapi aku tak mau. "Aku masih ingin di sini bersama Rudy." "Terus anakmu sama siapa di rumah?" tanya Rudy. "Sama ibu mertuaku," jawabku. Aku pun kembali berdua bersama Rudy. Menghabiskan waktu, berkegiatan membuat kreasi kreatif bersamanya. Dari mulai di ruang tamu, depan TV, kamar, meja makan, sampai di kamar mandi juga. Sorenya Rudy menghantarkan aku pulang. Dia menghantarkanku sampai di tempat kemarin kita ketemu. "Bawa ini untukmu," ucapnya. Dia memberikan uang dan handphone untukku. "Ini buat apa Rudy?" tanyaku. "Buat kamu," jawabnya singkat. Sebelum berpisah aku memeluknya. "Aku akan jaga kesetiaanku untukmu. Tidak ada yang bisa menyentuhku kecuali kamu," ucapku kepadanya. Dia pun mengangguk. Aku pun akhirnya pulang, dan sepanjang jalan, aku merasa bahagia. Seseorang yang diselingkuhi suaminya tapi bahagia. Itulah aku, sikapku, kini sangat cuek kepada Wawan dan keluarganya. Aku berharap Wawan segera menceraikanku, tapi Wawan tak melakukannya. Aku sering ketemu dengan Rudy. Aku tak bisa berpisah terlalu lama dengannya. Kita selalu melakukan kegiatan kreasi bersama. Meskipun Wawan kini berubah kembali baik kepadaku, tapi aku sudah tak peduli kepadanya. Sekian cerita ini. Semoga bisa memberikan pandangan yang baik. Ambil sisi positif dari cerita ini. Buang yang negatifnya. Semoga bisa jadi pembelajaran diri kita agar menjadi lebih baik lagi.